Bisakah saya menjadi dengan NFT gitu kan? Akhirnya? Ya punya boncosnya. Atau selain Jepang lo suka? Bajunya itu bahasa Jepang, Mas? Iya kan hentai nggak cuma Jepang doang. Maksudnya gini loh. Pernah gua cuma tinggal 50.000 doang. Tahu nggak gua ngapain habis itu? Ngapain? Open BO. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini, balik di Ngabers bersama saat ini idola. Yang dulu saya nontonnya cuma ada di bioskop doang. Iya. Bersama Mas Deddy Rizwara, apa kabar? Halo, apa kabar, Deddy Dulu Mas? gua nontonnya di ADC tahun berapa sih? Udah jadi bahas. Jadi bahas, maaf. Weh, pokoknya dulu lah. Nggak, gua tahu karena dulu gua mau nonton sama bokap gua nggak boleh. Itu buat film dewasa, nah. Gua masih kecil dulu. Berarti gua masih kecil. SD gua berarti. SMP kayaknya. Kenapa ya? Padahal aman-aman aja loh. Kan ada satu scene ciumannya. Ya elah. Walaupun bukan lo yang ciuman, ya. Nggak pakai lidah. Oh iya, dia nggak pakai lidah. Nggak Di bandara. apa-apa, aman. Lo waktu syuting di bandara ikut nggak, Mas? Apa? Waktu syuting di bandara itu ikut nggak? Syuting bandara ikut. Cuma Ikut? sampai parkiran aja. Oh, sampai parkiran. Oh iya, lo ngantri ke parkiran Itu kan? cuma situ saja. Nggak Iya. nyampe di dalam ya? Nggak sampai dalam. Iya. Lo waktu di ADC tuh menjadi pacarnya Mbak Sisi ya? Bukan pacar juga. Emang bukan? Belum pacaran. ADC 1 belum pacaran. ADC 2 sudah menikah. Tahu-tahu. Saking jauhnya jarak tahun pertama sama yang kedua gitu. Iya. Itu dulu jedanya berapa tahun? 10 tahun lebih kali ya? 15 tahunan lah pokoknya. Gue inget banget ketika kita pertama kali dikumpulin lagi di satu lokasi gitu ya, cek gitu. Kita ambil ketawa-ketawa gitu. Udah ada yang bapak-bapak. Udah ada yang anaknya 2 gitu. Terus pas ada juga satu yang nunjuk ke gue tuh Sisi, duda gitu. Jadi salah gua ketawa kan jadi Kagak. salah. Tenang. Sekarang udah oke. Oh, sekarang udah aman ya? Iya, si kuliah oke. Oh iya, akhirnya happy ending lah ya. Happy ending. Iya. Jangan ending dulu. Oh iya, belum sorry. Iya. Happy start again, Iya. dia kan. Bahkan Mamet jadi series tersendiri kan? Iya, dibikin spin-off-nya. Iya. Soalnya katanya Mbak Mira Lesman sama Mas Riri gitu. Lucu nih kayaknya kalau misalkan kita expand sedikit universe-nya ADC gitu. Oh, jadi kayak Marvel Universe itu ya? Iya gitu. Nanti mungkin akan ada adegan-adegan di mana pas Asti gitu ya, nanti keluar angkasa gitu. Wow, keren banget ya. Emang liar sekali pikirannya Mbak Mira ya. Multiverse banget. Multiverse ya, iya. Ini makanya dulu, gue nih deg-degan banget hari ini Mas Denis mau datang ke sini. Gue panggilnya Mas Denis lah ya. Ya, apa aja, nggak apa-apa, saya juga boleh. Say, karena dulu kayak itu gue nontonnya coba di bioskop. Tapi sekarang Mas Denis kesibukannya ngapain Mas Denis? Kesibukannya tetap jadi aktor, tapi sekarang mungkin lebih banyak di film sama ini ya, series di OTT ya. Iya. Gitu, sekarang banyak banget gitu. Ya kan OTT di Indonesia dan ternyata mereka ngenjot banget. Kayak bikin konten banget lah ya. Iya, kayak bikin konten banget. Mereka tuh nggak mau kalah sama YouTuber, nggak mau kalah sama TikToker. Apa? Mereka setiap hari bikin konten, kita juga mau gitu. Jadi lo setiap hari bikin konten juga, Mas? Kadang-kadang tuh dimarahin manajer saya kadang-kadang. Bikin dong gitu, gua nggak bisa jualan gitu. Tapi lo aktif nggak sih Mas di sosmed sekarang? Kalau di sosmed gua Selain Twitter lo aktif kan? Twitter gua aktif, terus Instagram aktif, TikTok gua mulai aktif lagi. Gua biasanya kalau mulai aktif tuh biasanya kalau gua nemuin sesuatu yang gua rasa jadi keresahan gua atau jadi sesuatu yang gua minatin banget. Terus ternyata matching nih sama keresahan dan minat orang-orang banyak. Seperti contohnya? Kayak misalkan pas beberapa tahun yang lalu tuh gue ngomongin tentang NFT. Oh. Ya kan? Gue coba tuh, bisakah saya menjadi dengan NFT gitu kan? Akhirnya? Ya punya boncosnya. Gitu kan. Jujur aja sih. Jujur aja. Hilang berapa Mas? Hilang berapa? Berapa ya bro? Banyak lah ya. Enggak, itu kayaknya bini gue Oh, lagi nonton. iya. Ya pokoknya. Banyak lah. Itu. Luar biasa. Jadi tidak semuanya cuan ternyata dari NFT ya? Ya tidak semuanya cuan. Yang cuan hanya beberapa teman-teman lainnya saja yang jago goreng. Iya. Kalau tidak bisa ngegoreng tidak cuan ya? Tidak cuan. Iya. Nah sekarang gue ngomongin tentang AI. Gitu. Jadi memang kesannya kayak, lah Dan, orang-orang juga pada bingung gitu loh. Denis, lu kan aktor gitu loh. Kenapa lu malah ngomongin tentang AI? Sebenarnya pada dasarnya gue tuh suka teknologi. Oke. Ya sama lah gitu. Kalau bapak-bapak taruh ke
kalau dulu ya ke Mangdu gitu, pasti kan ngeliatnya handphone gitu. Pakai Komputer. tas kotak di sini kan. Ya pakai tas ini Iya. gitu. Nah, gue harus megang lagi. Gue pakai apa Enggak, kalau nggak pakai. Kok ganjol ya? Hari ini gitu. nggak pakai, hari ini nggak pakai. Perut, iya. Nah, terus gue mikir, ya udah gitu loh. Gue kulik nih, gitu, belajar tentang AI dan segala macam. Mumpung lagi rame juga kan dia ngomong Yeah. sama orang-orang kan, gitu loh. Nah ini yang menarik nih. Apa tuh? Pertama, banyak orang tuh selalu nyalahin AI, ya kan? Nyalahin dalam artian Dalam akan arti- mengambil pekerjaan. Betul, itu tuh. Hmm. Nah sekarang kalau gue tanya lo, pekerjaan lo akan terambil nggak oleh AI? Gua. Iya. Kalau AI-nya nggak bisa berewokan, kayaknya nggak bisa sih, Mas. Nah, poinnya memang tidak seperti itu sih Oh, sebenarnya. iya. Lo nah aja ya. Iya, tapi gue pengen belain lo nih, ntar lo nih. Gue pengen belain lo nih. Tapi paling nggak, ini positif mindset seperti itu yang dibutuhkan. Betul. Nggak sih, kalau menurut gua sih nggak, karena ini yang dibalik kamera, Yuda. Iya, Kan kita di sini juga jual produk ini kan, Mas. iya. Nah, salah satu deskripsi ya waktu itu, Yud, ya, atau storyline video ini itu dibuat pakai AI, Oh iya, pakai ChatGPT. ini Ya ini kan produk kita Cilik Situ Cilik kan. sini. Hah? ini pakai ChatGPT Bukan ininya, apanya ya? iklannya. Iklannya kalau nggak salah kita bikin. Oh, kacamata yang ini. Ini kita bikin storyline atau bikin apanya pakai ChatGPT sih udah bikinnya. Oh, tuh. Jadi emang kita sih udah ngerasain ya si AI ini bisa ngebantuin. Ya walaupun setelah itu diedit ya gitu ya. Tapi kalau kita udah ngerasain bahwa itu emang bisa. Mungkin habis ini editor gue udah nggak jadi di sini sih tapi kayaknya. Diganti sama AI. Waduh. Sorry ya. Sorry ya. Bye-bye. Tapi kalau menurut lo gitu juga nggak? Ya, gue seneng sih kalau misalkan lo ada contoh seperti itu. Karena sebenarnya itu yang harusnya terjadi. Oke. Gitu loh. AI tidak akan menggeser manusia. Hmm. Gitu. AI hanya menggeser manusia yang tidak bisa mengoperasikan AI. Oh, bahasanya sangat-sangat puitis ya. Gitu. Iya. Kayak Keren juga, keren. Iya. Ini sebuah pepatah by Dennis gitu ya. ya, itu semacam it's not you, it's me sih gitu kan. tapi bener kan? Iya, iya. Tadi si Yuda temen lo ini, dia adalah manusia kan? Manusia kan lo? Iya. Alhamdulillah Oke. manusia. Ya. Dia manusia dan dia selalu menjadikan AI itu sebagai teman diskusi. Oh, Gitu kebetulan kan. dia emang jomblo sih, Mas. Jadi kalau chat juga sama ChatGPT ya, Mas. I know, kelihatan lah. Nggak apa-apa, men. Iya. Kalau lo sendiri tapi pernah nggak ngerasain keuntungan dari AI? Kalau keuntungan dari AI, iya. Kalau menurut gue ya, iya. Satu, misalkan ya. Tapi prinsipnya masih kayak tadi ya. Iya. AI sebagai Pembantu. sesuatu yang ya membantu, assisting gitu loh. Misalkan, misalkan lagi mau bikin deskripsi, ini deh, deskripsi di sosmed deh. Ya kan? Gue biasanya nulis dulu, gue sendiri. Terus gue pikir-pikir, bisa lebih bagus nggak ya? Bisa sesuai dengan kata kunci atau keyword yang biasa dicari orang nggak ya? Bisa dimengerti nggak ya untuk orang umur sekian gitu? Itu biasanya gue minta tolong AI. Masa? Iya, Jadi AI suruh ngebaca. AI suruh ngebaca dan suruh untuk mengganti kata-kata atau mengatur kalimatnya lagi sehingga bisa lebih diterima gitu loh, lebih dimengerti sama manusia. Masa? Bisa gitu. Mungkin buat di toko kita bisa gitu kali itu ya. Biar lebih kena SEO, SEM-nya gitu. Betul gitu. Yuda, kamu PR tambah banyak. Oke. Iya. Iya. Tidak bisa pulang kamu jam 5. Ya sorry Ayot, ya kan jam 9 malam lah itu. Bisa gitu ya? Bisa Jadi gitu. dia suruh ngebaca teks seperti layaknya anak 15 tahun gitu. Iya, jadi lu bayangin dari teks yang lu tulis, lu bisa bikin ini versi untuk bapak-bapak. Ini versi buat ibu-ibu umur sekian. Ini versi untuk anak remaja. Jadi misalkan lu jualan ini nih Clean X gitu loh. Buat apa namanya? Orang umur tertentu gitu. Nah, nanti dia bisa bantu Oh, sesuai dengan target market. dan itu gratis lagi di ChatGPT kan? Bayar sih. Oh, bayar sekarang? Iya, dia makanya. Dia Pak, Iya. naikin Pak. Iya, buat saya bayar Pak ChatGPT gitu ya. Gitu. Oh, gue baru tahu kalau itu. Nah, gue temen lu ya, Yudit. Ya. Oh, gue baru tahu sih. Nah, tapi sekarang itu kan udah itu bukti lah ya bahwa AI itu bisa kita pakai. Ya, tapi juga ada yang jahat orang-orang. Hah? Ada yang jahat? Ada yang jahat. AI-nya jahat? AI-nya nggak jahat, Oh. cuma digunakan untuk orang-orang jahat melanggengkan
agendanya. Gila, udah kayak Bahasanya mastermind politis gitu. banget ya. Iya. Apalagi 2024 jangan-jangan banyak yang pakai. Waktu di Amerika kan Donald Trump kan yang kena. Iya. Yang videonya dia itu. Ya, misalkan gini. Lo tau kan kalau misalkan lo buka HP, sekarang kan pakai face scan gitu kan? Atau ada beberapa aplikasi perbankan pakai face scan kan? What if kalau misalkan muka lo di tiap video YouTube lo di screen cap sama orang, terus habis itu dibikin versi 3D-nya pakai AI? Kok jadi serem ya? Itu Itu yang serem kayak gitu tuh. yang Ya? serem tuh. Terus sama orang jahat muka Iya. hasil scanan itu kok jadi kasih ide ya gue ya? Ada ide ya. Jangan. Kalau ada yang tiba-tiba di Indonesia gara-gara lo berarti Mas. Iya, maaf. Jangan kasih tagihan ke gue ya. Ujung-ujungnya sih kayak Gitu. kayaknya dulu tuh gue pernah dengar kayak pisau sih. Antara pisau tuh benda tajam, tapi kalau lo Iya. pakainya bener bisa buat potong daging. Iya. Tapi kalau lo makainya salah, Iya. bisa buat bunuh orang kan. Betul. Ya, berarti AI itu ya sebenarnya kayak gitu, it's a tools kan. Betul. Dan kalau pengen bikin bangga orang tua gitu, ya buat sunat. Oh iya bener juga sih Iya, Mas. anaknya sunat biasanya bangga, aku bangga sama kamu nak gitu. Kecuali kalau dia pakai bogam supit ya. Lo tau bogam supit nggak? Itu gimana sih? Bogam supit itu kalau nggak salah yang dijepit gitu loh. Kita nggak usah bahas di sini kayak nggak apa deh Mas. Iya, oke. Kita bahas yang lain gimana? Iya. Tapi kalau menurut lo nih Mas, sebenarnya kalau pertanyaan gua ya, kalau AI kita tahu lah AI kan udah pinter nih ya. Iya. Next questionnya kalau menurut gua, gimana caranya kita monetisasikannya? Nah, Lo udah kepikiran nyanyi, lo udah kepikiran ide bisnis dari AI lagi? udah. Oh, udah. Udah. Jadi gini, AI itu memang memudahkan pekerjaan banyak orang. Tapi yang bisa AI juga harus ngerti programming. Of course ya. Iya kan? Ya. Tidak banyak saat ini orang mengerti programming. Hmm. Jadi kalau pengen memonetisasi Monetisasi. AI, ya kita harus ngerti programming juga. Untuk bikin apa? Untuk bikin AI yang sesuai dengan target market kita. Contoh. Sekarang kan orang-orang pada ngomong kan ChatGPT gitu kan. GPT-4 bagus, tapi sebenarnya dia adalah AI yang masih terlalu general. Gitu. Kalau kita nggak ngerti programming atau nggak ngerti ngetik perintahnya, Yes, benar. nggak ngerti ngetik perintahnya, lo akan mendapatkan jawaban-jawaban standar. Lo akan mendapatkan jawaban-jawaban yang normatif, yang umum gitu loh, yang nggak khas, gitu, I see. nggak spesifik. Nah, orang-orang yang bisa ngasih perintah dengan benar, spesifik, dan bisa ngajarin si AI tersebut, itulah yang bisa memonetisasi dengan cepat. Nah lo berikutnya berarti. Misalkan gue ngeliat nih ada orang-orang, gue nggak celah nih, ini kok banyak ya teman-teman gue anak-anaknya pada nggak bisa sekolahnya hybrid gitu. Terus di dekat rumahnya nggak ada bimbel. Ya gue jadi mikir dong, ya udah gue bikin bimbel pakai AI aja. Bisa tuh ya? Bisa. Jadi di situ AI-nya berfungsi sebagai tanda kutip guru bimbel. Oh, berarti lo ide yang sangat bagus. Iya kan, gitu loh. Nah, PR yang harus gue lakukan adalah gue harus mendesain dan ngajarin AI tersebut untuk bisa mengerti bahasa yang digunakan anak SD. Ya. Berarti kalau Cara pikir anak SD, pelajaran-pelajaran yang ada di SD kita. Ya. Gitu. Kalau sudah ngerti, baru gue langsung berikutnya mikirin gimana caranya gue nyambungin AI-nya ke program animasi 3D. Biar Langsung bulunya bikin. kelihatan, ada wujudnya. Ya. Nah, itu kan butuh programming. Betul. Nah, ini berarti ini kalau video ini ditonton sama Mas Iman Usman berarti udah ruang guru langsung. Dia mah udah kepikiran, Oh, gue udah yakin. Gue belum ngobrol sama dia ya, tapi gue pasti udah punya gue punya firasat pasti dia arahnya ke sana. Mungkin. Tiba-tiba ntar abis ini di ruang guru ada yang begitu ya, tiba-tiba ya. Iya, tahu Karya Karsa kan? Tahu, pernah dengar. Oke, Karya Karsa kan sekarang banyak anak-anak yang bikin cerita bersambung, web novel dan kawan-kawan. Terus nanti dikasih tips atau mungkin subscribe dari orang-orang gitu kan. Sudah ada AI-nya. Oh. Fungsinya adalah untuk membantu teman-teman penulis agar bisa menggali ide lebih dalam lagi. Oh. Dan AI-nya itu nggak, kata dia, bukan sekedar
ChatGPT di templok begitu aja, enggak. Udah diajarin dulu baca novel yang banyak. Oh, menarik. Dan macam-macam. Pokoknya katanya dia, kita punya resep dapur kita sendiri. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kalian pinter programming, ya mungkin ini jadi, kalau menurut gue sih jadi the next money maker-nya sih. Iya. Tapi mungkin di sini mikirnya gini, aduh programming ya gitu, Iya, gue iya. pusing. Udah gini aja. Kalau kalian punya teman yang pintar programming, Itu yang diambil. iya, itu aja diajak. Ya, ya. Berarti next dari lo bisnisnya apa nih, Mas? Kalau sekarang Itu mau gua bikin AI. kedepannya tuh gue pengen bikin metaverse tetap ya. Metaverse. Metaverse. Berarti lo golongan yang percaya dengan metaverse nih. Kan ada yang kayak apa sih itu gitu loh. Gue golongan yang akan percaya dengan metaverse. Gue adalah golongan yang Ready Player Set One berarti. yes, Ready Player One itu gitu. Itu lo tuh. Lo percayakan di situ tuh. Gue akan percaya gitu. Gue percaya bahwa suatu hari nanti kalau gue sama teman-teman dan teknologi mendukung gitu ya, bisa cukup terjadi gitu. Gue pengen kesadaran gue diupload ke sana. Wah. Jadi gue nggak perlu merasakan sakitnya hari tua. Wow. Ini sebuah pemikiran sangat-sangat progresif sih memang. Iya. Untuk saat ini lah. Iya, tapi ntar normal kok itu gitu loh. Dan lu bayangin ya, kalau misalkan lu jadi seperti itu ya, kesadaran lu upload ke dalam komputer di cloud atau apapun nanti bentuk komputer nanti ya. Ketika jasad lu itu sudah tidak bisa menopang lagi kesadaran lo gitu ya, ya udah kubur aja. Kalau cucu lo mau ketemu lo, tinggal login. Anjir. Ini konsep loginnya agak beda ya tapi ya. Iya, tak, hai gitu. Itu siapa ya? Kok ada yang lucu satu gitu? Oh itu cicit kamu. Cicit ke berapa? Cicit ke 10. Wow gitu. Gitu. Enggak, ini open mind ini banget sih. Membuka pikiran gue sih. Gue gak kepikiran sih sejauh itu. Ya itu yang gue pikirin. Sekarang tinggal gue cari teman yang ngerti gimana caranya bikin UPS yang stabil aja. Karena di Indonesia ini sering mati lampu kan. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Ya, itu. baru aja tadi mati lampu ya komputer kita. Cari teman yang bisa bikin UPS atau nanti saya tidak bisa diketemukan selamanya. Itu bahaya. Iya, serem. Karena emang Mas Dennis ini pebisnis juga kan? Salah satu aktor yang menjadi pebisnis Layaria waktu itu. Iya, betul. Jadi waktu itu, apa sih mau tanya kan, kenapa bikin Layaria? Enggak. Oh enggak? Saya mau tanya laku berapa dijual. Gak boleh tanya. Ya. Bisa. Ya, jadi nggak apa. Itu lo bikin platform gitu kan, Mas kan? Iya, tapi gue kayaknya kecepatan, Pak. Nah, itu dia. Karena gue tadi sempat riset sedikit kan. Terus setelah gue baca-baca, oh Layaria itu tahun 2014. Even before. Nah, tahun sebelum 2014 tuh udah bikin karena emang orangnya terlalu forward thinking. Ya. Itu adalah sebuah platform yang menurut gue kalau sekarang ada atau 2 tahun kemarin ada lagi itu bakal akan lebih laku lagi. Exactly. Jadi gue memang kecepatan. Cuma gini, gue bersyukurnya adalah gue ketemu sama teman-teman yang sesama perintis saat itu dan sekarang memang mereka udah besar masing-masing. Dan asiknya lagi adalah mereka bisa memberikan impact ke orang-orang yang lebih luas lagi gitu loh. Bayangin kalau misalkan lu YouTubean di tahun 2012 ya. Susahnya itu adalah bahkan penonton kita tuh nggak ngerti apa itu vlog. Iya. Bahkan mereka nggak ngerti apa itu istilah unboxing. Iya. Bahkan mereka tuh mikir gitu loh, nggak habis pikir. Ada ya orang yang menghabiskan waktu berjam-jam main game di internet, ada yang nonton pula. Gue yang nonton sih dulu salah satunya. Gue 2010 udah punya YouTube sebenarnya dulu. Iya kan, dan dulu nonton kan, Iya. gitu loh. Ya terjadi sekarang, itu sesuatu yang lumrah sekarang gitu. Tapi dulu tuh setiap kali gue ke setiap kota atau ketemu sama circle baru atau temen-temen, itu harus gue ajarin terus, itu harus gue sounding terus. Ya gue sih seneng sih, untungnya sekarang bisa lebih maju gitu. Kreator-kreator di Indonesia tuh bisa memberikan banyak sekali variasi yang dulu gue harapin. Karena dulu itu pada saat gue bikin Layaria, gue tuh bosen banget sama si tontonan yang ada di TV. Jujur gitu. Iya. Di TV kok cuma gitu aja ya. Coba gue bikin quote unquote nih TV indie ya. Pakai mediumnya YouTube gitu. Jadi Layaria ini semacam PH kah atau? Ya PH juga, ya tempat platform juga. Jadi kita nggak cuma bikin
konten kita aja, tapi juga ngajak teman-teman bikin konten yang lainnya gitu loh. Di kota manapun mereka berada. Mungkin kalau sekarang tuh apa ya yang relevan contohnya sekarang? Platform kayak apa? Media network gitu. Media network kayak Kuy kan, gitu ya. Ya kayak Sate gitu. Kuy. Ya makanya kenapa gue bilang forward thinking karena emang dulu kecepetan sih itu. Iya, kecepetan. Terus lo kepikiran mau bikin lagi nggak sekarang? Bikin yang lain aja. AI Gue tadi. sekarang yang AI tadi. Kalau sekarang tuh mungkin yang ada hubungannya sama teknologi baru, apapun itulah. Ya. Kenapa gue tadi ngomong metaverse? Karena gue mikirnya ya selain tadi buat Ya itu nantilah ya. Gue agak serem sih mikirnya jauh ke sana gue agak serem sih ya, jujur. ya itu akhirat gue gitu kan. Agak serem ya gue ya Allah ya. terus. Itu tapi gue juga mikirnya gini. Suatu hari nanti internet itu tidak hanya dinikmati secara teks doang. Ya, selama ini kita kan baca artikel. Habis dari baca artikel, kita nonton video. Habis itu kita main game online, gitu kan. Habis itu kemarin ada VR. Ya habis itu apa? Masuk Ke dalam. Masih nggak tahu ya gimana caranya. Tekniknya seperti apa? Mesti sedalam apa? Kita masih belum tahu caranya gimana. Kapan juga belum tahu ya. Kapan itu bisa terjadi kita juga belum tahu. Tapi paling enggak pondasinya harus dibikin dari sekarang. Dan lo mau bikin pondasi itu kah atau Sedang. wow. Ya. Sedang. Dan di situ gue sadarin bahwa pondasi itu hanya bisa jalan kalau lo juga ada alam offline-nya, ngerti nggak? Sesuatu yang online itu nggak bisa berdiri sendiri nih. Oke. Harus punya alam offline-nya juga. Alam offline-nya kayak alam dunia lain gitu gimana maksudnya? Nah, ya kayak dunia kita aja gitu. Cuma mesti ada ekosistemnya dulu. Nah, kebetulan gue kerjasama sama M-Block. Oke. Ya udah, gue sekarang ini dipercaya untuk megang semua digital activity M-Block yang punya hubungan online to offline dan offline to online. Jadi saya adalah juru kunci dunia online-nya M-Block. Wow, kuncennya ya. Kuncennya. Ngeri banget dong nih. M-Block Anda mau masuk ke dunia online? Silakan masuk. Serem. Agak serem ya, gue pikir sambil bawa kris gitu kan. Enggak. Ya pokoknya gue harus jadi makhluk dua dunia dan semua orang di sini sih aku rasa Akan menjadi makhluk jadi makhluk dua dunia gitu aja sih. Dipikir-pikir bener juga sih. Sekarang ya gue rasa beberapa orang pun udah menjadi makhluk dua dunia di mana di sosmed dia seperti itu in real life tapi ternyata dia berbeda. Iya, itu dia kan. Ya, itu bener-bener. dia profilnya, wah cakep nih, ternyata Ava Korea gitu. Itu sering banget kok ketemu begini ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak boleh. Pernah ketemu kayak gitu ya? Ya kan barunya dulu. Oh, iya. Gue nggak tahu itu artis Korea. Oh iya. Pas gue ketemu Kok lo. beda gitu kan. Jadi matanya zona kan. teman saja gitu. Jadi teman saja ya tiba-tiba Iya. ya. Ya, emang agak serem sih terkadang. Gue kaget sih jujur Mas Dennis ini ternyata sangat forward thinking. Walaupun gue tahu sebelum-sebelumnya tuh lo sering banget diundang pembicara sebenarnya. Iya. Yang berhubungan dengan tech kan. Yang berhubungan dengan tech. Waktu itu gue kaget loh kayak, hah? Mas Dennis teknologi gitu. Iya. Apa lo ada background pendidikan teknologi? Pendidikan teknologi bisa dibilang enggak. Cuma kan sekarang, nah itu dia tuh. Lu kalau punya internet ngapain sih? Kan ada sekolah gratis namanya YouTube. Ada sekolah gratis namanya podcast di channelnya si A, si B, si C. Iya. Di tempat lo mungkin. Iya, Juga iya. ada, juga bisa. Ya. Maksud gua internet kan nggak cuma buat konsumsi Betul. gibah doang gitu loh. Lu bisa ngambil Saya nggak pernah gibah kok di internet. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Oh nice. Iya. Kemarin siapa yang selingkuh tuh? Nggak usah dipancing. Gue aja kaget itu dia tahu banget lagi artis terbaru siapa yang selingkuh barusan. Kaget Iya. saya. Jadi ntar nextnya bisnis berikutnya VR nih, Mas. Ada sangkut pautnya situ. Cuma untuk sekarang itu kan jauhnya tuh. Ya betul. Dimulai dari ngumpulin teman-teman komunitas, bikin acara bareng-bareng aja dulu. Gitu dulu aja ya. Iya, kayak yuk kita baca komik bareng. Yuk kita ngomongin apa jenama atau branding. Ya. Yuk kita ngomongin tentang kreativitas dunia online itu apa ya? Ya sebenarnya yang apa namanya? Yang mungkin sudah banyak diomongin. Ya. Dan mungkin ada yang nggak tahu, kalau tadi denger kan Mas Dennis tuh ngomong baca komik bareng, karena emang beliau ini adalah wibu ya. Gitu ya. Emang gitu wibu kayaknya. Enggak, ya saya kaget Anda membawa itu. Oh itu tidak boleh dibawa ya?
Ya, iya, gue wibu tua, ya. Gue wibu tua. Jadi gini loh. Dia mencari pembelaan habis ini. Kita tuh nggak bisa dibilang cuma sekedar wibu, tapi kita memang pengamat budaya populer impor gitu aja. Populer impor. Bahasanya resmi sekali ya. Bilang aja budaya Jepang. Atau selain Jepang lo suka? Bajunya itu bahasa Jepang, Mas. Iya kan hentai nggak cuma Jepang doang. Maksudnya gini loh, anime kan nggak dari Jepang doang gitu loh. Anime tuh ada dari Perancis juga, ada dari Amerika juga. Ada. Gayanya anime tapi buatan Perancis ternyata. Oh Gayanya iya? anime tapi ternyata buatan Amerika gitu. Ada. Tapi lo emang sedalam itu, Mas, dengan kebudayaan Jepang ini di sisi komik ya? Komik kan ya jatuhnya? Atau anime inilah ya? Dulu gue pernah punya studio animasi. Hah? Oh iya, gue tahu iya. Ya, gue dulu punya sampai gue kumpul sama teman-teman, kita bikin studio animasi sama studio karakter IP. Jadi kita bikin komik banyak gitu. Jadi kita bagi tugas. Temen gue yang bikin animasi, temen gue yang bikin komik gitu. Gue yang numpang main game di kantor. Jadi sangat berjasa loh. Iya dong, gitu. Nah, nanti begitu sudah ada yang bikin banyak aja animasi, bikin banyak komik. Nah, terus kita lihat nih, mana yang punya respon paling positif dari penonton. Biasanya ntar kita bawa ke PH-PH, mau nggak adaptasi, mau nggak jadiin series gitu. Ya. Makanya lo bahkan sewibu itu sampai dijadiin bisnis ya? Supaya hobi wibu saya tetap berjalan. Betul. Bukankah Anda bikin channel review motor supaya apa? Bisa beli motor. Ya. Benar sekali. Justru gue suka loh malah dengan mindset bahwa hobi itu udah dijadikan uang tuh ya biar bisa menopang hobi itu sendiri sebenarnya kan. Iya betul. Ya, gitu. ya. Itu juga gara-gara tuh dan gue semakin mantep ya. Gue semakin mantep ada di dunia ini gara-gara dengan pola pikir tersebut. Gara-gara beberapa waktu yang lalu tuh gue ngeliat ada postingan di Facebook bertuliskan gini, dijual Nintendo Switch masih segel harganya sekian. Alasan dijual karena suami memakai uang belanja untuk membeli ini. Gitu. Wah, gue langsung oke, gue nggak mau kejadian seperti ini. Betul. Jangan sampai ganggu uang belanja keluarga demi kesenangan duniawi yang tidak ada taranya itu. Luar biasa. Gitu. Sangat-sangat memotivasi kata-katanya ya. Duniawi is the best. Makanya lo bahkan sampai tadi ngobrol-ngobrol ngumpulin kartu Dragon Ball ya. Nah, itu nggak boleh dibahas juga? Boleh. Oh, itu boleh. Gimana cara gue ngumpulin kartu Dragon Ball? Simple. Pertama gue beli dulu dari toko. Oke, gue beli dulu. Dari 10 kartu, gue pilih 3 yang paling bagus. Yang 7 lainnya, gue amplopin lagi. Terus gue jual ke sekolah sama teman-teman gue. Ayo. Berarti emang udah bisnismen dari dulu ya? Ya ngakalin uang jajan sih gitu loh. Iya. Berarti ada returnnya waktu itu ya, udah profit ya? Iya, paling enggak kan nggak rugi-rugi amat. Ada yang nggak laku, ya udah. Tapi paling enggak, ya ada yang balik. Jadi gue bisa beli lagi gitu loh. Emang udah bisnismen dari dulu guys. Jualan kartu. Berarti lo jadi salah satu siswa yang jualan kartu di sekolah itu ya? Iya. Ke cowok gue jualan kartu Dragon Ball, ke cewek gue jualan kartu Sailor Moon, dan ke anak-anak populer. Akhirnya gue mencoba untuk jualan kartu basket. Lo populer nggak waktu di SMA dulu? Enggak lah. Kan artis waktu SMA. Enggak ya? Enggak. Setelah SMA ya jadi artis ya? Enggak. Wah itu menyenangkan juga tuh ceritanya. Jadi pokoknya gue SMP SMA tuh masih dibully terus gue. Wah anak aneh gitu kan. Berarti kayak di ADC? Ya itu gue memerankan diri gue sendiri. Oh Mamet tuh lo sendiri ya? Iya makanya dulu gue bingung kenapa gue dapet ya gitu loh. Iya. Oh ternyata kuncinya adalah jujur. Iya bener. Ya sudahlah jujur sajalah gitu. Ya. Itu tidak acting gitu. I'm a bad actor pokoknya. Ya gue begitu gue SMP SMA itu memang gue cukup banget lah. Gue bener-bener kayak dijauhi. Lu bayangin aja gue hobi kewibu-wibuan dan gue sukanya nonton film doang sama series. Sementara teman-teman gue senangnya main bola, main basket, terus koleksi sepatu, koleksi kartu, gitu kan. Ada duit juga sih.
Pas lulus SMA, 2 tahun kemudian diajaklah gua main ADC. Somehow dari nobody yang cuma biasa bikin film-film pendek doang, terus habis itu taruh di lomba-lomba, menjadi pemeran Mamet di ADC. Oh, berarti lo nggak ikut casting? Ikut casting. Oh, oke. Ikut casting lah, kan saya nggak pakai orang dalam, nggak ada. Kok jadi cucol, ya kan? Gitu. Nah udah, pas udah main, gue juga nggak nyangka ternyata saya bermain dengan manusia-manusia rupawan dan rupawati gitu loh. Model majalah semua. Iya betul, Gatsam. Kenapa saya dipilih? Iya, Gatsam gitu, apa gitu. Apa-apaan ini kok saya yang agak beda sendiri gitu kan. Wow gitu. Syuting di mana? Pas gue tanya dong sama saudara, syuting di mana gitu. Di SMA lo, Den. Hah? Di Gons? Benar, di Gons. Oh, itu di Gons ya? Itu syuting di Gons. Oh. Dan apa yang saya lakukan? Syuting nggak syuting, saya datang, pamerlah saya ke teman-teman saya yang pernah bully saya. Woo! Berarti itu waktu itu orang-orang yang dulu ngebully lo tuh berarti kayak wow gitu ya? Ya, mereka nggak mau ngakui itu sih. Cie. Mereka nggak mau mengakui temannya ini, sasaran bully mereka ini temannya Titik Kamu dan Dian Sastro. Itu ngeliat muka mereka pasti seru banget sih. Wah, itu salah satu ya momentum yang agak-agak inilah, seneng lah gitu. Langsung pride moment gitu ya Mas ya? Hah? Oh, langsung star syndrome. Emang lo pernah star syndrome? Kayaknya pernah deh gitu. Apa yang lo inget? Apa ya? Jadi penyembah kloset pernah gitu. Yang gitu-gitulah. Penyembah kloset, tau nggak penyembah kloset Yud? Nggak tahu, Yud. Itu kan baik-baik Mas. Iya kelihatan kok. Kelihatan kok tuh lihat tuh. Atau jadi penyembah kloset itu cuma istilah di angkatan sebelum 2000 ya? Sebenarnya ada bukan penyembah kloset tadinya kan. Ada merek soalnya. Tapi hai, Anda harus ke Buryamcer Supply dulu untuk mensponsori acara ini. Sudah saya sebut mereknya. Iya betul. Jadi lo pernah lah ya star syndrome dikit-dikit lah ya? Ya pernah lah. Gitu. Cuma nggak sampai urusan sama BNN gitu Jangan aja. sampai amit-amit. Jangan. Amit-amit ya Allah. Cuma paling nggak waktu itu gue sampai kepikirannya, nah ini juga nggak boleh. Untungnya waktu itu nggak lama ya. Gue tuh selalu merasa bahwa semuanya itu butuh gue. Oh. Ada perasaan itu. Waktu itu. Aku tidak tergantikan, aku di atas dunia, semua menyembah padaku. Hei, nungging gitu. Nggak gitu, kayak gitu rasanya. Gitu. Nungging ya? Kok jadi nungging ya perusahaannya? Ya itu perasaannya menurut gue tuh kayak jujur gue agak malu juga gitu untuk mengakui itu sekarang gitu karena. Lo pernah nyuruh orang nungging emang ya waktu itu? Ya Enggak, kan, kan kalau untuk menyembahkan dong. Iya kan gitu. Iya. Serem ya? Ya, jadi begitu gua sempet jatuh ke bawah gitu kan. Duit gue tinggal 50.000 di ATM dan segala macam. Setelah jadi artis tuh? Oh iya. Pernah gua, cuma tinggal 50.000 doang. Tahu nggak gua ngapain habis itu? Ngapain? Open BO. Maksudnya gitu, buka orderan gitu loh ya. Ya jual-jual kue gitu. Oh iya, jual kue. Ini jadi thumbnail nih ntar. Ini jadi thumbnail nih, gue curiga nih, gue jadi thumbnail. Tahu aja lagi nih jadi thumbnail. Anjir salah gua. Jadi open BO ternyata. Iya. Padahal tadi gue udah kepikiran thumbnailnya tuh kayak misalkan AI gitu-gitu kan. Cuman ini lebih clickbait kayaknya. Pria ini open BO. Yang saudara pernah open BO. Serem ya, Boy ya? Astaga, salah. Tapi lo sekarang masih temenan sama casting AEDC semua? Apa open BO? Enggak. Apa? Gue udah lewat, gue udah mencoba minggir nih dari open BO. Oh iya, baik banget deh ini Mas. Iya, makanya. Terima kasih. Ya betul. Tadi apa tadi? Lo masih temenan baik sama teman-teman masih, AEDC? Masih temenan baik. Dan kayak misalkan Sisi gitu, dia lagi mau merencanakan sesuatu, ntar aja dibiarin ngomong, itu gue dikasih tahu duluan. Gitu, dia ada usaha baru. Terus habis itu si Titik Kamal misalkan gitu, itu juga kemarin gue satu judul sama dia. Oh. Baru kemarin rilis bulan Maret kemarin. Jadi kita punya waktu banyak banget tuh kayak hampir sebulan untuk ya reconnect lagi gitu. Wow, gitu seru sih. ya? Seru. Gitu. Kayaknya di antara ADC, lo cowok satu-satunya ya berarti ya? Di antara geng itu, teman-teman itu? Gue pada ngomong, Niko lihat tuh, Niko. Oh iya ada Niko Saputra ya, iya. Niko. Maaf ya Mas Niko. Ya. Enggak, tapi nggak apa-apa. Geng itu kan. Ya kan, makanya saya nanya. Betul. Niko belum geng kita. Wah,
Wow. Anda merasa tersaingi nggak sama Niko? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Karena gue merasa kayak gimana ya, kalau di dunia superhero itu ya mungkin apa ya, kita tuh Avengers-nya, dia tuh Batman-nya. Kan beda dunia ya. Makanya itu DC. DC Itu ya. sama Marvel beda. Iya, soalnya tapi beneran itu yang gue suka dari teman-teman ADC ini adalah begitu kita begitu ADC meledak gitu loh, kita jadi lebih mudah untuk mengutarakan dream kita, mimpi kita masing-masing gitu. Kayak Niko kemarin, Niko itu kan dia jadi produser teater. Oh iya ya? Iya, dia produser teater dan dan box office juga teaternya gitu. Terus habis itu dan macam-macam juga ya, cuma itu aja gitu. Dian dia juga jadi ibu rumah tangga yang baik, dia juga dosen, dia juga pebisnis juga. She's almost everything gitu loh. Terus juga ada Titi, ada Asti. Oh iya, gue juga sejudul sama Asti tahun lalu. Sampai lupa kan? Iya gitu. Tahun lalu gue sejudul sama Asti gitu. Iya. Dan dia juga gue lihat portfolio karya internasionalnya juga makin bertambah. Gitu. Ladia juga gitu. Film-filmnya award winning gitu. Luar biasa. Dan lo bisa bikin bisnis waktu itu. Iya, bikin bisnis. Habis ini bikin metaverse. Iya, bikin metaverse untuk masa tua saya dan ke depan. Serem ya, gue mikirnya tuh serem loh. Tapi ini kan channel otomotif kan. Gue tuh sebenarnya pengen ngomongin otomotif. Tapi Mas Dennis ini itu adalah seseorang yang anti mobil katanya. Bukan anti. Tapi bukan anti. Perlu dikoreksi di sini. Dennis ini terbuka untuk endorsement mobil. Arahnya beloknya ke sana ternyata ya. Tapi mobil listrik. Jadi gini, oke, ada sejarahnya nih ya, ada sejarahnya. Suatu hari di tengah kemacetan, gue lagi naik mobil, tiba-tiba gue panic attack. Gue panic attack. Kayak gue megang setir mobil tuh gue genggam erat banget. Gue keringet dingin, gue gini-gini tuh basah lengket, gak enak banget. Kepala gue pusing dan gue akhirnya harus terpaksa ke parkiran di sebuah gedung dan gue tidur di situ. Oh, harus tidur ya? Tidur. Gue pikir harus minum obat gitu. Nggak bisa keluar mobil. Oke. Ya, gue waktu itu nggak bisa keluar mobil. Nafas gue terengah-engah, gue mesti atur nafas dulu dan segala macam. Baru gue bisa agak tidur. Bangun-bangun, gue ngerasa kayak, aduh, gue barusan kenapa? Gitu. Gue bingung. Besoknya gue ke dokter, gitu loh. Dok, kenapa saya cepat tua? Itu baru-baru ini? Enggak juga, umur 32-33 gitu. Terus sekarang umur berapa? Udah, nggak usah bahas. Dia kelahiran tahun? Iya, gitu kan. Saya masih umur segini dok, gitu loh. Takutnya jantung, takutnya ada apa-apa gitu kan. Dicek atas sampai bawah, CT scan, bla bla bla, darah, bla 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 gitu kan. Oke, ini keputusan pertama ya, Anda panic attack. Ini sifatnya psikosomatis. Psikosomatis. Jadi ini terjadi karena Anda panik sehingga Anda ada semacam tanda kutip ya, ada ketakutan yang sangat berlebih, terpicu sehingga mempengaruhi seluruh badan Anda. Gitu. Coba diingat-ingat kenapa. Silakan ke psikolog, silakan konsultasi dia. Ngobrol dah. Ternyata gua itu sering banget kena macet. Dan gue itu orang yang paling takut telat. Setiap kali gue telat, itu gue selalu feel guilty. Setiap kali gue janji sama orang dan gue tahu gue masih kejebak macet, itu gue feel guilty-nya minta ampun. Semua feel guilty itu numpuk, pecah di hari itu. Macetnya Jakarta lo tau lah. Ya betul. Iya kan? Macetnya Jakarta lo tau lah. Dan ternyata ini gue nggak kuat. Gara-gara macet ya? Gara-gara macet. Wow. Gitu loh. Nah, makanya gue akhirnya mikir ya udah deh, gue mencoba untuk convert ke ke kendaraan umum aja deh. Gitu kan. Ya untungnya gitu nggak lama kemudian Transjakarta buka lorong banyak baru gitu kan, lorong-lorong baru. Terus MRT juga gitu muncul. Terus juga ojek online gitu kan, mulai gampang diakses, lebih banyak. Udah, akhirnya mobil nganggur, dijual.
Jadi lo nggak punya mobil, lo carless sekarang? Gue carless. Gue nggak punya mobil, gue nggak punya motor juga, maaf sekali. Tapi gue pengen suatu hari nanti punya motor, ya. Kalau ada yang nyetirin. Oh iya? Lo bahkan nggak, lo nyetir aja berarti udah nggak berani sekarang? Setraumatis itu berarti ya? Enggak, karena udah lupa aja sih kalau itu. Waktu itu Kopling gue yang pernah mana, nyoba gitu kan? soalnya. Oh, iya. Kok lupa ya gitu loh. Karena bodoh aja gitu. Berarti sekarang garasi itu nggak kepake berarti di rumah lo? Oke, jadi garasi itu buat tempat leleh-leleh kucing saya saja. Oh, Gitu. ya. Jadi emang bener-bener apa ya? Gue ngomong sampai sama istri gue gitu loh. Kayaknya aku hanya bisa siap nantinya untuk punya mobil lagi kalau satu, Jakarta nggak semacet sekarang. Impossible nggak sih? Kalau kita pindah ibu kota mungkin ya. Oke. Terus kedua gitu. Itu dibahasnya nanti aja ya di channel sebelah. Ibu kota baru ya. Kedua, sudah ada self driving car atau self driving motor gitu. Kan bisa ada driver. Nah, itu dia. Gue pengen pakai driver, tapi gue sadar diri mungkin secara finansial gue harus bersiap agak lebih. Karena ketika kita hire driver, itu berarti kita juga harus menafkahi keluarganya beliau. Betul. Gitu. Drivernya punya anak, di sekolahin juga. Iya, betul. Gitu loh. Drivernya punya istri, ya mesti kita hitung. Mungkin suatu hari nanti harus kita umrohin tuh istrinya sama anaknya sama suaminya gitu loh. Ya, itu gue belum siap ada komitmen ke sana. Karena gue juga sadar diri lah gitu loh dengan kondisi keuangan gitu. Kalau beli helikopter? Oh, itu boleh. Itu boleh gitu. ya? Iya. Kalau ada yang mau endorse helikopter ke Mas Denis? Ya boleh deh gitu. Helikopter, drone manusia, saya setuju. Jadi makanya dalam waktu dekat ini, berarti lo kalau ke pameran mobil nggak pernah berarti? Pameran mobil itu pun kemarin gara-gara ya gue lagi ketemu sama temen gue, terus gue ke pameran mobil, ya udah itu gue ngeliat. Tapi yang gue lihat pasti motor listrik, mobil listrik. Jadi akhirnya gue mikir gitu loh, kayaknya sebelum di tahap self driving minimal kendaraan listrik dulu deh. Gitu. Udah kepikiran mau yang beli yang Kalau mana? itu udah kepikiran. Kalau misalkan mau beli yang mana, gue belum menentukan pilihan. Makanya gue pengen ngobrol sama lo. Itu gue lagi bawa sih mobil listrik, ntar cobain. Ya boleh. Si kuning kecil, Nah, itu Wuling lucu tuh. REV. Ah iya, gue tahu itu. Itu gue tahu itu. Ya. Itu tuh. Lo masih ingat nyetirnya kan? Kalau misalnya lo test drive nggak ikut nyetir sih nggak gue kasih nih test drive-nya. Tar dulu. Itu yang buletan di depan tuh buat apa ya itu ya? Itu banyak wiper. Oke. Berarti ke depannya sementara mobil listrik dulu lah ya carinya. Iya ya, paling dekat itu sih mobil listrik karena tetap aja gue butuh mobil ternyata gitu loh. Suatu hari nanti gue mesti nganterin bini gue kalau lagi bawa barang-barang banyak dan mungkin pulangnya mesti agak malam karena dan biasanya malam kan nggak ada kendaraan umum, nggak ada taksi, sulit carinya gitu kan. Ini gue penasarannya sebenarnya lebih ke arah lo sebelum nikah bilangnya gimana, sayang aku nggak mau punya mobil. Untungnya pas gua yang pacaran yang sekarang, yang istri Gue yang nanya sekarang kok mas. Iya. Gue nanya sekarang. Iya. Pengertian banget gitu loh. Walaupun memang sampai sekarang sih selalu tuh kayak sebulan ada berapa kali, seminggu lah ada beberapa kali. Enak nih kalau punya mobil nih gitu. Lucu nih kalau punya mobil nih gitu. Ya. Wah, jalan-jalan ke Curug Sono lucu nih. Aduh, nggak ada mobil sih gitu ya biasa lah gitu. Berarti lo kalau jalan-jalan gimana mas? Ke puncak gitu, aduh ke puncak gitu. Biasanya gue kalau misalnya ke puncak gitu ya misalkan ya sama teman-teman aja. Kalau ada teman-teman yang mau ke puncak, yuk kita patungan bensin gitu. Oh disetirin nggak apa ya tapi disetirin nggak apa-apa gitu loh. Nah itu dia, mungkin karena pada saat gue nyetir kan lo kan harus fokus. Ya kan, lo bikin aman diri lo sendiri, lo bikin aman pengemudi-pengemudi lainnya. Tapi di saat yang sama, lo juga lagi ngejar waktu. Ya. Masalahnya ada macet menghadang. Panik attack lagi takutnya. Panik attack lagi. Udah gitu ya, dan itu yang namanya, gue inget banget tuh, gue langsung inget waktu itu. Gue ngomong sama dokternya, gue gini, dok, lu bayangin aja dok, setiap kali gue berangkat, gue kena 1,5 jam di jalan. Setiap kali gue pindah-pindah lokasi meeting, tambah 1,5 jam lagi. Gue pulang, anggaplah gue dapet 1 jam. Berarti tuh gue di jalan 4 jam dong. 4 jam dikali 365 hari, setahun udah dapat berapa jam dok? Berapa hari kepotong dalam hidup gue dok? Berapa hari
yang tidak akan kembali lagi, itu kan nyawa gue itu kan. Berapa waktu yang harus gue buang di jalanan dalam waktu setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kok jadi panjang ya? Gitu loh. Nah itu yang bikin gue pecah. Oh iya, itu makanya bisa menjadi panic attack dan sebagainya. Itu yang bikin gue panic attack dan iya, itu yang bikin gue panic attack adalah ternyata banyak banget ya waktu hidup gue di dunia ini kepotong buat di jalan. Coba ada metaverse ya. Nah, itu dia. balik Dengan lagi. metaverse tidak perlu Anda macet-macetan. Ya. Tidak perlu. Tinggal pindah tempat seperti kirim email saja. Stop gitu. Ya. Kira-kira kapan nih Mas kita bisa merasakan metaverse seperti itu? Di mana kita tidak perlu mobil lagi. Berarti gue udah nggak butuh lagi dong ntar kalau ada metaverse ya. Oh, ada reviewer motor NFT mungkin. Mungkin ya. Jadi bingung juga ntar ya gimana caranya ya. Iya, bisa gitu. Tapi itu masih jauh, sekali lagi itu masih jauh. Paling dekat ya 20 tahun lagi. Menurut gue ya. Teman-teman gue kemarin yang ngasih tahu gitu semua. 20 tahun lagi lah Den. Alat-alatnya udah lebih murah, nggak berat. Aksesnya bisa dinikmati banyak orang dari segala macam ekonomi. 20 tahun. Berarti 20 tahun lagi Ngabers kira-kira bentuknya udah di metaverse ya. Mas Dennis kira-kira umur berapa dia nanti ya? Umur nggak usah kasih tahu ya di sini ya? Enggak. Begitu gue masuk ke metaverse, umur gue balik jadi satu lagi. Dan Oh, gue gitu. akan selamanya satu. Berarti selamanya bayi nggak bisa jalan dong? Kenapa? Selamanya bayi nggak bisa jalan? Ya tenang. Netek terus dong ntar. Ya kan ada enaknya, ya kan? Kan ada enaknya. Larinya ke arah sana ya jadinya Iya, ya. selalu melihat Dari sisi positif. Gitu. Ya. Itu yang dijadiin teaser di depan nanti. Nggak yang open BO aja deh, kayaknya lebih clickbait. Mas Dennis, thank you banget lo udah mampir. Ya, Kita terima kasih lama lo banyak. ngobrol ini. Seru Lama ya? juga ngomongin open BO. Open BO, lo thumbnail aja lo open BO-nya. Iya, bayi nete. Jangan lupa teman-teman mampir ke sosial medianya Mas Dennis. Yes. Jangan lupa di follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa like videonya. Stay safe jalan. See you next video guys. Bye-bye. Bye, terima kasih.